Morning. Morning. Kaget tiba-tiba Iya ada. nih sahabat aku udah lama banget gitu. Oh, Kita gitu. bisa ngobrol-ngobrol mengenai itu. Apa Saya tadi? Irfan, apa kabar? Karina. Iya. Iya Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Sehat ya? Iya sehat dong. Iya, Mbak Karina ini adalah seorang psikolog anak. Oh, Jadi gitu. cocok banget ngobrol sama kita yang tentang membahas bully. Aku gitu ambilin kan. minum dulu deh. Iya. Bentar ya Mbak. Makin cinta saya sama istri saya. Kamu Itu mau soleha. apa? Kamu udah minum belum apa yang aku kasih tadi? Oh, iya. Saya minum. Habisin. Saya minum dulu. Oh iya dong. Dia masaknya enak, Beli. ngepelnya bersih. Ada Mbak. Semuanya aja. Karina kita ngobrol sedikit nih tentang bully Iya, anak boleh. ya. Serem Apalagi banget loh kita itu semua ya. udah punya anak. Apa sih biasanya motif awal kecenderungan anak melakukan bully? Nih Mbak, Yang minum dulu dari Mbak. sudut pandang pelaku berarti ya? Oh ya oke. Minum dulu boleh ya? Boleh, bener, boleh, haus boleh. kayaknya. Kamu Ini- udah minum belum? Udah sayang. Minum lagi, aku belum lihat tadi. Ih kalau di Blok A itu namanya air kejujuran, sini air apa? Apa sih blok A itu? Ada. Aku nggak ngerti. Masa sih? Blok A itu dekat Santa. Manis banget loh sayang. Manis ya? Iya. Apa orang air putih? Ngeliat istriku dong. Kecut. Mandi. Emang ketek kamu? Ayo terus gimana Mbak? Iya Gimana Mbak? tadi dari segi pelaku ya. Iya. Pelaku itu kan sebenarnya akan mensens dan merasakan oh ini pihak yang lebih lemah nih. Dan kalau memang dalam diri anaknya tidak ada terbentuk karakter diri yang baik, yang prososial, tentu dia akan cenderung untuk ngelakuin bully karena istilahnya dia berusaha merasa hebat dengan cara yang salah. Oh gitu. Ini tuh emang lagi tren sekarang, maksudnya gara-gara ada media sosial jadi semuanya terungkap atau sebetulnya bully itu dari padahal dulu kan sudah dari ada? dulu. Kalau Iya. misalnya kita inget-inget kan zamannya dulu kuliah atau mau masuk sekolah gitu kan ada ospek-ospek Ospek, tuh. iya. Nah, Ah. itu masih disebut bully atau nggak sih, Beb? Gak tahu sih, kayaknya sih masuk bully ya. Masuk bully tinggal tergantung. Tergantung seperti apa kali ya Iya, Mbak? tergantung acara Oh, dalam ospeknya iya, itu iya. seperti apa. Kalau memang benar-benar murni ya pengenalan sekolah, Pengenalan atau sekolah. pengenalan lingkungan kampus ya wajar gitu. Cuma kan terkadang ada yang disalahgunakan. Iya. Jadi untuk menindas adik kelas gitu. Nah, itu Karena yang katanya salah. ada dua jenis bully nih, ada bully fisik, Sama ada bully bully kata-kata. verbal, kata-kata. Iya. Oh, oke. Nah lebih berbahaya mana tuh? Dua-duanya Sama sama-sama aja berbahaya. Sama-sama berbahaya. ya? Definisi bully itu apa sih sebetulnya? Definisi bully itu kan sebenarnya perilaku yang cenderung negatif, menyerang agresi yang mengintimidasi orang lain, terutama pihak yang lebih lemah yang dilakukan secara terus-menerus. Secara jumlahnya enggak, Ya Bisa kan diulang-ulang bisa tiap hari seorang- ketemu. enggak maksudnya bisa apakah satu dikeroyok atau satu lawan satu juga bisa? Bisa orang ke orang, bisa orang ke kelompok, bisa kelompok ke orang gitu. Oh gitu. Karena kan inner circle dari bully itu sendiri kan bukan cuma bullies dan victim gitu. Ada pihak-pihak lainnya gitu. Oh gitu. Harus nggak orang tua ikut campur kalau masalah bully? Harus. Ya harus lah, Beb. Gimana sih? Ih, Kamu Bebnya kalau lu aneh anak deh, kita Beb. digitu-gituin memang mau? Enggak, Bebek tuh makanya. gimana sih? Lu sih, lu maksud gua. Emang sih bener-bener. Orang tua pasti sebagai orang tua kita harus ikut campur lah. Ikut Ini kan campurnya kayak masalah gimana? kita. Iya. Ikut campurnya Bener. gimana ya, Iya, Beb? maksudnya ikut campurnya gimana Kamu gitu. suka nanya yang Iya, enggak-enggak makanya kan deh. tergantung anaknya juga kan usianya berapa gitu Iya. kan. Contoh nih, anak kita 2,5 tahun. Iya. Tanda kutip belum mengerti apa itu bully. Ya kan kalau misalnya didorong-dorong sama temennya gitu. ngomong aja kan belum jelas. Iya. Belum tahu definisi bully itu Iya. sendiri, belum tahu melukai orang lain mungkin dia belum tahu. Iya. Itu bagaimana? Berarti kan dari orang tuanya lebih banyak harus pembentukan karakter diri ke anaknya. Dari dia awal anaknya- ya, dari dia bayi. Iya, anaknya mungkin belum ngerti kayak ini namanya bully loh. Kita mungkin nggak harus pakai kata bully, tapi Ini nggak boleh gitu ini ya, nggak nggak boleh dorong-dorong. Atau sifat yang lebih baik seperti ini loh. Kalau kamu nunjukin misalnya empati sama teman-teman kamu lebih senang, teman-teman Iya, kamu lebih benar. banyak. Kan Itu soalnya yang ada harus- anak kecil yang suka dorong-dorong. Terus Iya. yang kalau misalnya dia pun belum bisa ngomong, mungkin kayak ngeludah atau ngeludahin kan ada juga tuh yang kayak gitu. Astaga. Ada loh. Berarti dibesarkan di lingkungan keluarga seperti apa itu juga berpengaruh. Iya sangat sih. berpengaruh. Sangat berpengaruh karena model pertama itu pasti orang tua Iya, ya. benar. Pasti benar mereka banget. melihat orang tuanya dulu dan orang-orang sekitar yang ada di Iya. rumah Tuh, termasuk. kamu pinter, Beb. Iya, makanya. Tadi Bebek nanya aneh-aneh. Enggak, makanya ini hanya untuk menegaskan aja saya. Iya, iya, saya. Makanya untuk para tetangga juga,
bisa ikut ngobrol nanti silahkan login ke www.globaltvmobile.com. Iya, dan itu kenapa sih kalau misalnya bullying itu sukanya terjadi malah di sekolah? Why? Di sekolah karena pada usia itu kan anak memang lagi dalam masa pertumbuhan. Mereka belum tahu nih konsep diri yang tepat, karakter diri yang tepat yang harus ditampilkan. Mereka hanya sejalan dengan suasana yang kalau misalnya nih dari rumah tidak dikuatkan karakter kepribadian yang baik, tentu akan keluarnya dalam bentuk perilaku yang buruk. Kalau kita yang dewasa mungkin sudah bisa lebih berpikir matang. Kalau pikirnya sudah lebih matang, kita sudah lebih bisa mengantisipasi maupun mengatur emosi, regulasi kemarahan kita sudah lebih baik gitu. Orang besar yang sudah dewasa, ada juga yang umurnya berapa tapi belum dewasa juga tetap aja melakukan. Ya ada. Tapi masalahnya kadang yang bully itu kan kalau di sekolah atau di kampus atau di lembaga pendidikan yang sudah anak-anaknya udah mengerti, itu karena menjadi tradisi. Ya kan, bukan hanya karena melihat orang tua melihat apa, tapi karena tradisi turun-temurun yang harus dilakukan seperti Senior junior itu bener, udah kayak bener. biasa. Mungkin contohnya ada salah satu tayangan yang di sini nih, bisa kita lihat. Ini diapain, Beb? Ini ada kasus bully Waduh, di ditendang. sekolah. Kita bisa lihat tuh temennya di belakang diem dan hanya ngelewat aja. Oh Tuhan, Cewek cowok ya ini ya? cewek Cewek ke cewek ya. tuh ditendangin gitu kan. Terus tuh belakang ada yang diem aja. Tapi maksudnya bahkan divideokan. Ini kayak kalau istilah itu gencet-gencetan ya. Iya, gencet, kan? iya benar-benar. Enggak, yang jadi masalah tuh ya yang saya suka sedih gitu. Selain bullynya pasti sangat sedih banget, tapi divideokan. Terus Iya. disebarkan ke orang lain Iya. untuk diperlihatkan. Menjadi itu kan sebuah menjadi kebanggaan. Iya kok jadi bangga gitu Nah ya? ini kan pendapat yang salah dalam arti ini sebenarnya semakin mendorong si bully untuk melakukan karena di situ ternyata dia berpikir oh kalau saya melakukan kekerasan saya melakukan bully saya malah dapat popularitas. Gue keren gitu Iya, kali ya keren maksudnya. dengan Benar. cara yang salah. Saya jadi ingat salah satu kejadian beberapa tahun yang lalu, geng Nero tuh. Oh iya benar. Yang sampai terkenal se-Indonesia yang kelompok perempuan pakai motor terus yang ada Iya, betul. ospek, Geng apa, Beb? anggota. Geng Nero. Oh Itu, kamu tinggal. iya. Oh iya. Aku kan masih muda. Oh iya. Iya. Tahu, kita bedanya Kebetulan jauh. salah satu pendirinya istri saya. Salah satu pendiri. Saya ketua Kalau itu dewan bukan geng penasihat. Nero, geng Norok kok itu. Beb, Kamu kok geng gitu? Nora gitu ya? Iya benar. Kamu ah. Tapi enggak sayang, kan Kamu nggak bercanda sayang aja. aku. Nah kalau Aku kita sayang banget. mengajari anak kita gimana ya? Kalau misal anak kita tidak membuli dan juga tidak bukan korban bully, tapi mereka melihat ada proses pembulian di depannya mata. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita? Berarti posisi anaknya sebagai bystander ya. Sebagai saksi. Saksi, Ya, saksi. bystander, saksi yang melihat tapi nggak tahu juga harus ngapain. Sebenarnya kita harus ngajarin anak kita Ngasih self tahu. defense ya. Jadi dia Belajar silat dari kecil. bukan cuma Oh, silat, oke, dalam arti self-defense. lebih ke self defense-nya ya anaknya belajar untuk bisa bersikap asertif. Dia bisa belajar untuk bilang tidak. Apa tadi? Asertif. Asertif itu? Asertif itu kemampuan kita untuk menyampaikan maksud kita dengan cara yang tepat. Ah. Walaupun mungkin itu bertentangan dengan orang lain. Iya. Gitu. Dan itu berarti juga anaknya kita harus berani ya. Kadang-kadang kan kita maksudnya sebagai anak-anak dia tuh ya karena memang gimana atau nggak enak atau takut atau apa, akhirnya dia iya aja gitu Iya. loh. namanya Jadi anak dia Harus berani punya untuk pendirian ngomong sendiri tidak, gitu. nggak mau ataupun kalaupun dia nggak berani untuk menengahi bulinya, Iya. dia bisa menghubungi pihak dewasa atau pihak otoritas di lingkungan tersebut. Misalnya kalau di sekolah, ke guru atau kepala sekolah. Iya. Makanya saya dari kecil ya, anak kita saya dari umur 1 tahun, kita udah belajar katakan tidak pada korupsi. Waduh. Dari sejak dini kalau saya. Anaknya buat jadi pejabat. Simbun. Itu anak kita yang mana, Beb? Yang dulu. Ya yang pertama dong saya. Kan dulu. Soalnya Kan jadi Sean bingung. kayaknya Iya. Karena kan kita ya gitu pengantin baru tapi udah bawa anak masing-masing. Oh gitu ceritanya. Ya gitu. Aduh, jadi bingung saya suka kagok gitu. Tapi kalau Karina nih punya contoh kasus nggak yang mungkin bisa si di-share Bebe. buat kita semua yang contoh kasus yang lagi Contoh kasus dari misalnya saya pribadi ya. Iya. Jadi anaknya ini cewek umur 12 tahun. Dia melakukan bully tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia udah bully. Umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Jadi Padahal memang- sudah bisa berpikir sendiri masih Iya, menentukan mungkin keputusan. karena Sudah jadi kebiasaan. Karakter dia itu kan memang anaknya, kita lihat nih anaknya dominan. Tapi diarahkannya mungkin kurang mendapat pengarahan dari orang tua, jadi dia keluarinnya dengan cara yang salah. Jadi secara positif saya melihat anak ini sebenarnya bisa jadi leader. Oh. Tapi Dengan cara kau Iya, positif. kalau positif. Karena orang leader itu kan biasanya harus dominan, Iya. harus bisa bawa diri. Nah tapi dia dengan cara yang salah, sehingga dalam arti dia kalau nggak suka
temennya ini yang perempuan ini ya istilah digencet ya sama satu gengnya, kayak disudutin kayak gue nggak suka ya gaya lu begini ya, gayanya yang seperti itu yang dia sendiri nggak sadar ini tuh salah, sampai akhirnya pihak sekolah langsung menangani kasus ini. Dia diminta untuk jangan ada pakai geng-gengan lagi ya, dan tidak boleh sistemnya seperti ini. Memang hal-hal kayak gini juga harus ada dukungan dari pihak sekolah ya. Jangan malah pihak sekolah tidak mengakui kalau ada hal seperti itu. Harus kan kalau ada yang kayak gini pihak sekolah langsung manggil gitu. Iya, padahal kan di sekolah juga sudah ada yang namanya bimbingan konseling ya. Harusnya pihak BK itu yang benar-benar bukan cuma memanggil, marahin. Karena kan kalau kita dulu kalau di sekolah kayaknya dipanggil BK, aduh kelar deh skor selagi. Justru konselingnya itu ya. Tapi kalau zaman SMA tuh gencet-gencetan tuh luar biasa. Alasannya ada aja. Teman saya ngegencet Roknya adik pendek kelas. katanya. Adik kelas gara-gara kaos kakinya berenda. Terus digencet. Astaga. Terus karakter Digencet maksudnya Enggak, yang gimana? pakai kaos kaki Coba itu Irfan jelasin. bukan? Bukan. Oh bukan, kirain. Karena Irfan juga kalau saya lihat itu kan dulu katanya sering ngegencet. Kalau ngelihat anak baru tuh begini nih, Mbak. Enggak, itu Iya, tapi dijalurkan karena ada bakat leader. Jadi cheerleader. Gitu ya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi Bu Ala kalau melihat karakter Bu Ala itu kayaknya karakter tukang gencet juga dulunya. Iya sih Ayo ngaku. sebenarnya. Iya dulu. Ya dulu gencet tapi bukan bully. Ada aja yang salah roknya kurang panjang lah apalah gitu. Ya itu Nggak gencet pakai, itu. tapi kalau gue ada sih maksudnya kayak Itu namanya gencet. kayak nggak pakai kaos dalam gitu. Ya kan? Kan biar harus kelihatan sopan harus pakai kaos dalam gitu. Takut masuk Ada. angin. Bukan digencet, memberitahu Iya. secara Kan memang dari secara dulu saya- verbal. Iya. Dan mukanya antagonis. Berarti kan memang dari dulu saya tuh kan stylish kan gitu. Kaos dalam aja harus dipakai gitu. Ya kan? Jadi pokoknya masih banyak banget yang bisa kita obrolin tentang bully ini ya. Concern kita banget, tapi sama tetangga juga mungkin bisa live chat nanti sama kita, ngobrol sama Karina, ada Irfan juga. Mungkin ada banyak yang ingin ditanyakan ya sayang ya. Iya. Makanya harus login ke www.globaltv mobile.com ya kan. Langsung masuk, share semuanya. Dan follow Twitter kita di morningbabe_GTV. Oke, sesaat lagi kita akan kembali masih bersama Mbak Karina dan Irfan Hakim. Oke tetangga, Boleh diminum? silakan dong. Boleh silakan. Karina silakan diminum dulu. Iya.